Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kebudayaan Maluku. Check this out. Tarik ses, semongko. Letak geografis Maluku. Provinsi Maluku dengan ibu kota Ambon terletak di antara 3 derajat lintang utara, 8,30 derajat lintang selatan, dan 125 derajat 135 derajat bujur timur. Sebelah utara Lautan Pasifik, sebelah timur Provinsi Papua, sebelah selatan negara Timor Leste dan Australia, sebelah barat Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Provinsi Maluku memiliki wilayah yang berpulau-pulau sehingga dikatakan sebagai provinsi 1000 pulau. Dari ujung utara sampai ujung selatan terdiri atas gugusan pulau-pulau besar dan kecil. Tarik ses, semongko. Dalam sistem kebudayaan Maluku terdapat 2 wadah. Yang pertama ada Pela dan yang kedua ada Patasiwa dan Patalim. Pela merupakan suatu ikatan persaudaraan atau kekeluargaan antara 2 desa atau lebih dengan tujuan saling membantu dan menolong, saling merasakan senasib sepenanggungan. Dalam arti bahwa senang dirasakan bersama, begitupun susah dirasakan bersama. Hubungan Pela ini biasanya terjadi karena adanya peristiwa yang melibatkan kedua kepala kampung atau desa dalam rangka saling membantu. Ikatan Pela ini memiliki nilai dan aturan yang mengikat masing-masing pribadi yang tergabung dalam persatuan persaudaraan atau kekeluargaan. Jenis-jenis Pela, yang pertama ada Pela keras atau yang biasa disebut Pela minum darah atau Pela tuni atau Pela batu karang. Dikatakan demikian karena Pela ini ditetapkan melalui sumpah para leluhur kedua belah pihak dengan cara minum darah yang diambil dari jari-jari mereka yang dicampur dengan minuman keras lokal dari satu gelas. Hal ini mematerikan sumpah persaudaraan untuk selama-lamanya. Pela ini biasanya adalah hasil dari keadaan perang. Persaudaraan, persahabatan ini dipelihara sampai sekarang. Anggota Pela ini dituntut untuk tidak saling menikah dan saling membantu atau memikul beban bersama. Yang kedua ada Pela lunak atau Pela tempat sirih. Jenis Pela ini diikat dengan cara makan sirih pinang bersama. Ikatan Pela ini terjadi karena bertemu dalam situasi untuk saling membantu. Misalnya saat terjadi bencana alam, pembangunan masjid, gereja, dan sekolah. Dapat juga dibentuk melalui kegiatan masohi atau bantuan tenaga dari desa satu ke desa lainnya. Dalam Pela ini tidak dilarang untuk menikah sesama anggota Pela. Yang ketiga ada Pela DKK atau Pela gandong. Jenis Pela ini umumnya merupakan hasil pertemuan kembali antara adik kakak yang berpencar dan telah membentuk kampung sendiri. Yang keempat ada Panas Pela, merupakan suatu kegiatan yang dilakukan setiap tahun antara desa yang telah bersama-sama mengangkat sumpah dalam ikatan Pela untuk mengenang kembali peristiwa angkat Pela yang terjadi pada awalnya. Kemudian yang kedua ada Patasiwa dan Patalim. Organisasi Patasiwa dan Patalima merupakan suatu organisasi untuk menghimpun kekuatan politik dan dulu merupakan suatu organisasi kemiliteran. Istilah Patasiwa berarti 9 bagian, Pata yang berarti bagian, dan Siwa yang berarti 9, dan Patalima berarti 5 bagian. Organisasi Patasiwa dan Patalima sebenarnya berasal dari Seram Barat. Patasiwa merupakan kelompok orang-orang Alikuru yang bertempat tinggal di sebelah barat Sungai Mala sampai Teluk Upa Putih di sebelah selatan. Sedangkan Patalima adalah orang-orang yang tinggal di sebelah timur dari batas-batas tersebut. Patasiwa dan Patalima terjadi karena keperluan kemiliteran dan politis yang asalnya dari Ternate dan Tidore sebagai pusat kekuasaan saat itu. Tarik ses, semongko. Sistem sosialnya terkandung dalam 1. Organisasi dalam kemasyarakatan yaitu A. Jojaro, organisasi kemasyarakatan yang terdiri dari pemuda-pemudi dewasa yang belum kawin. Bila ada seorang anggota Jojaro kawin dengan pemuda di luar desa, maka Jojaro dapat menghalangi jalan keluar mereka dari desa dan menuntut dari pengantin laki-laki pembayaran berupa selai kain putih.
Kalau tuntutan mereka belum dibayar, pengantin perempuan tidak diizinkan meninggalkan desa. B. Mungare, organisasi pemuda-pemuda yang belum kawin. Mungare membantu Jojaro dan menguasai pembayaran tuntutan mereka, terutama di Seram Barat. Pemuda-pemudi di bawah kepala Jojaro mendapat kebebasan yang cukup berat dalam kehidupan desa. Misalnya saja, mereka boleh menerima tamu dalam perayaan-perayaan memakai pakaian yang indah-indah. Mereka juga dapat bertamasya bersama-sama dengan mungare mereka yang memakan petita. C. Muhabet, organisasi yang menguasai kegiatan yang berkaitan dengan kematian anggotanya ialah kerabat dan warga desa. Tarik ses. Semongko. D. Unsur kebudayaan. 1. Bahasa. Pada umumnya masyarakat menggunakan bahasa Melayu yang berasal dari Indonesia bagian barat dan telah berabad-abad menjadi bahasa antar suku di seluruh kepulauan Nusantara. Sebelum bangsa Portugis menginjakkan kakinya di Ternate tahun 1512, bahasa Melayu telah ada di Maluku dan dipakai sebagai bahasa perdagangan. Pada zaman Belanda, bahasa Melayu Ambon dipakai sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah, di gereja-gereja, dan juga terjemahan beberapa kitab dari Alkitab. Setelah bahasa Indonesia baku diajarkan di sekolah-sekolah di Maluku, ia mulai mempengaruhi bahasa Melayu Ambon sehingga sejumlah kata diserap dari bahasa Indonesia baku ke dalam bahasa Melayu setempat. Pada awalnya bahasa Melayu ini hanya dalam bentuk bahasa pasar yang kemudian menjadi bahasa tutur anak-anak generasi selanjutnya, menjadi bahasa ibu bagi masyarakat Kristen Ambon dan sebagian kecil Muslim Ambon. Sedangkan kebanyakan masyarakat Muslim Ambon masih mempunyai bahasa daerah sendiri yang disebut bahasa tanah. Bahasa ini tidak hanya terdapat pada beberapa daerah atau desa-desa, akan tetapi bahasa ini merupakan bahasa ibu orang Maluku. 2. Sistem organisasi sosial. Meskipun masyarakat daerah ini mencerminkan karakteristik yang multikultur, tetapi pada dasarnya mempunyai kesamaan nilai budaya sebagai representasi kolektif. Salah satunya adalah filosofi Siwalima yang selama ini telah melembaga sebagai cara pandang masyarakat tentang kehidupan bersama dalam berbagai hal. Dalam filosofi ini terkandung berbagai peranata yang memiliki nilai umum dan dapat ditemukan di seluruh wilayah Maluku. A. Sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan orang Ambon berdasarkan hubungan patrilineal yang diiringi dengan pola menata patri lokal. Kesatuan kekerabatan yang lebih besar dari keluarga pati adalah mata rumah atau fam. Mata rumah merupakan kesatuan laki-laki dan wanita yang belum kawin dan para istri dari laki-laki yang telah kawin. Dengan kata lain, mata rumah merupakan satu klan kecil patrilineal. Mata rumah penting dalam mengatur perkawinan warganya secara eksogami dan dalam hal mengatur penggunaan tanah-tanah dati, yaitu tanah milik kerabat patrilineal. Di samping kesatuan kekerabatan yang bersifat unilineal, itu ada kesatuan lain yang bersifat bilateral, yaitu famili atau kindred. Famili merupakan kesatuan kekerabatan di sekeliling individu yang terdiri dari warga yang masih hidup dari mata rumah asli, ialah semua keturunan dari keempat nenek moyang. Terkait dengan pengaturan tanah, dalam sistem adat masyarakat Ambon dikenal 3 jenis tipe kepemilikan tanah, yaitu 1. Tanah yang dimiliki oleh negeri, yaitu tanah negeri. 2. Tanah yang dimiliki oleh klan dan subklan atau mata rumah, yaitu tanah dati. 3. Tanah yang dimiliki secara individu oleh pewaris dalam keluarga, yaitu tanah pusaka. Ada pendapat bahwa dati adalah kesatuan wajib kerja. Dati tersebut pada mulanya pribadi dibebani pekerjaan untuk turut dalam pelayaran hongi. Hongi adalah armada perang dari rakyat Maluku zaman dahulu kala, terdiri atas kora-kora dan digunakan untuk memerangi musuh. Tugas hongi sudah ada sebelum Belanda masuk dan menjadi tugas para dati untuk menjadi para pelaku hongi. Hongi dan kuarto adalah tugas yang tertua. Tugas hongi saat ini telah dihapus. Perkawinan. Perkawinan menurut adat merupakan urusan dari 2 kelompok kekerabatan, yaitu mata rumah dan famili yang ikut menentukan penyelenggaraan dari perkawinan itu. Perkawinan di sini bersifat eksogami, yaitu seseorang harus kawin dengan orang di luar klannya. Mereka mengenal 3 macam cara perkawinan, yaitu kawin minta, kawin lari, dan kawin masuk.
Pertama, kawin minta. Kawin minta terjadi bila seseorang pemuda telah menemukan seseorang gadis yang akan dijadikan istrinya. Maka ia akan memberitahukan hal itu kepada orang tuanya, seluruh anggota famili untuk membicarakan hal itu dan membuat rencana perkawinan. Pengumpulan kekayaan untuk membayar mas kawin perayaan perkawinan, surat atau delegasi ke orang tua si gadis untuk minta waktu bagi kunjungan melamar, karena biasanya keluarga pria sudah memperhitungkan jawabannya. Poin yang kedua yaitu kawin lari atau lari bini. Kawin lari atau lari bini adalah sistem perkawinan yang paling lazim. Hal ini terutama disebabkan orang Ambon umumnya lebih suka menempuh jalan pendek. Kawin lari sebenarnya dianggap kurang baik dan kurang diinginkan oleh pihak kerabat wanita. Pada waktu memasuki rumah, diadakan upacara tertentu yang kemudian diikuti dengan pesta. Teman-teman dan tetangganya diundang dalam pesta ini agar mengetahui bahwa ia telah menjadi istri si pemuda. Poin yang ketiga adalah kawin masuk atau kawin manua. Pada perkawinan ini, pengantin laki-laki tinggal di rumah keluarga wanita. Ada 3 penyebab perkawinan ini. Alasan pertama, keluarga si pemuda tidak dapat membayar mas kawin secara adat. Alasan yang kedua, keluarga si gadis hanya beranak tunggal, sehingga si gadis harus memasukkan suaminya dalam klan ayahnya untuk menjamin kelangsungan klan. Alasan ketiga adalah karena ayah si pemuda tidak mau menerima menantu perempuannya disebabkan oleh perbedaan status atau alasan lainnya. Secara umum, poligami diizinkan, kecuali yang beragama Nasrani, akan tetapi jarang yang melakukannya. Tarik ses. Mongko. Di sini saya menjelaskan tentang organisasi desa. Raja walaupun sekarang harus dipilih, tetapi dalam kenyataannya masih banyak juga yang mendapati jabatannya karena keturunan atau kewarganegaranya dalam hal klan yang secara adat berhak memegang pimpinan. Demikian raja memang masih merupakan jabatan adat saja. Sedangkan pemerintah desa yang sungguh-sungguh dilakukan oleh kepala sowa secara bergilir, biasanya 2 bersama untuk 2-6 bulan. Selama itu kedua kepala sowa yang sedang bertugas disebut kepala sowa jaga bulan atau biasanya disebut bapak jauh. Nama saniri juga bisa dipakai untuk dewan-dewan pemerintah desa yang lebih luas sifatnya, sehingga sebenarnya ada 3 macam dewan saniri, yaitu yang pertama adalah santri Raja Putih, terdiri dari raja, terdiri juga dari raja kepala-kepala soa, dan yang merupakan pelaksanaan administrasi desa dan intrusi dan pemerintah pusat. Yang kedua, saniri negeri lengkap, terdiri dari raja, kepala soa ditambah dengan penjabat adat lainnya sebut di atas, dan yang merupakan dewan pembuat aturan-aturan adat atau dewan legislatif. Saniri negeri besar yang terdiri dari semua penjabat pemerintah desa ditambah dengan semua warga laki-laki yang sudah dewasa. Dewan terakhir ini merupakan suatu dewan yang perwakilan rakyat, tetapi dalam praktek jarang sekali berkumpul, kecuali misalnya pada pemilihan raja, upacara pengesahan jabatan raja baru, dan yang semacam itu. Ini adalah beberapa saniri atau pejabat tradisional dalam kehidupan sosial masyarakat suku Ambon. Tuan tanah, seorang yang ahli dalam bidang pertanian dan pendudukan. Kapitan, seorang yang ahli dalam peperangan. Kawang, seorang yang bertugas menjaga hutan. Marinyo, seorang yang bertugas menyampaikan berita dan pengumuman. Dan di sini saya menjelaskan
sistem ekonomi juga. Mata pencarian utama mereka adalah sebagai nelayan tradisional dan petani lahan kering 54%. Perahu mereka terbuat dari satu batang kayu yang dilengkapi dengan cadi. Perahu ini dinamakan perahu sema. Perahu besar untuk pedagang disebut jeku atau orambi. Ada yang perahu yang buat dari papan oleh orang Ternate, dinamakan pakatora. Cara menekan dengan harapun untuk ikan yang besar dengan jaring. Sebagai petani lahan kering, mereka membuat sebidang tanah di hutan dengan menanam pohon dan membakarnya. Ladang yang telah ditanami. Tarik ses. Semongko. D. Pantun dan cerita rakyat. Di Maluku, banyak bentuk-bentuk pantun yang dihafal dan dipergunakan pada saat berdendang atau anakona, yaitu bernyanyi bersama sambil berpantun. Di kalangan rakyat berkembang pula cerita rakyat yang dituturkan turun-temurun. Misalnya cerita Nenek Peluru, Batu Apen, Gunung Nona, dan legenda Empat Kapitan. E. Seni tari. Maluku memiliki beraneka ragam tarian tradisional seperti 1. Tarian Sulu Reka-Reka, yaitu tarian yang menggunakan 4 buah kapa-kapa atau pelepah saku yang dipegang dan dilompati penari lainnya. Yang kedua ada tari Cakalele Bulu Ayam, yakni semacam tari perang, ditarikan oleh laki-laki. Pakaian yang dikenakan adalah baju jele dan celana Makassar dengan ikat pinggang serta topi bulu ayam putih bersih. Yang ketiga ada tari bulu ayam yang ditarikan oleh wanita yang dipilih dari tiap-tiap soal. Pakaian dan alat musik mirip pada Cakalele Bulu Ayam yang disesuaikan dengan penarinya, yaitu wanita. Yang keempat ada tari tifa untuk menyambut tamu berasal dari Maluku Tenggara. Yang kelima ada tari bulu atau bambujula, diangkat dari permainan tradisional dari Maluku Tengah yang mempunyai kesakralan dan magis. Yang keenam ada tari laloya, mengangkat upacara panen ke dalam bentuk pertunjukan. Yang ketujuh ada tari TB-TB yang berasal dari timur. Yang delapan tari sajojo yang berasal dari Irian. 9 ada tari poco-poco yang berasal dari Maluku, khususnya Ambon. Dan yang ke-10 tari debus yang seringkali dikaitkan dengan pertunjukan yang memperlihatkan kekebalan penari dengan mencoba melukai diri sendiri. F. Alat musik. Alat musik yang terkenal adalah tifa, sejenis gendang, dan toto buang. Masing-masing alat musik tifa, toto buang ini memiliki fungsi yang berbeda-beda dan saling mendukung satu sama lain sehingga melahirkan warna musik yang khas. Toto buang merupakan serangkaian buang-buang kecil. G. Seni pahat dan ukir. Seni pahat dan ukir terdapat banyak di Maluku Tenggara yang nampak pada patung-patung pujaan. Seorang anggota keluarga yang meninggal selalu dibuat patungnya sesuai dengan muka dan sifat-sifat orang itu. Seni kerajinan yang lain adalah pembuatan tempat air minum, tempat bunga dan lain-lain yang terbuat dari tanah yang dibakar dengan selepah saku. H. Kerajinan tenun dengan tangan di Maluku Tenggara. Anyaman-anyaman di Maluku Utara serta kerajinan dari cengkeh, mutiara, batu, karang, dan lopan. I. Senjata tradisional yang terkenal adalah parang salawu. Panjang parang adalah 90-100 cm, sedangkan selawaku besianginya dihiasi dengan motif-motif yang melambaikan keberanian. J. Busana tradisional. Ada beberapa contoh busana yang pada zaman dahulu pernah menjadi busana sehari-hari yang digunakan untuk bekerja di rumah. Celana kes atau handsock, yakni celana anak-anak yang dibuat dari beraneka macam kain. Kebaya manapal, yaitu kebaya cinta berlengan hingga siku-siku yang dijahit dengan cara menambal beberapa potong kain yang telah diatur dan disusun sedemikian
sedemikian rupa sehingga terlihat manis. Kaum wanita pendatang dan Kepulauan Lease dan telah menetap di Ambon, mereka bisa menggunakan baju cele yakni sehingga sejenis kebaya berlengan pendek. Bagian leher ke arah dada terbelah sepanjang 15 cm tanpa kancing. Untuk di kebun, baju cele tersebut dijahit dengan panjang lengan hingga siku. Masyarakat menyebut baju cele lengan sepenggal. Sementara itu, para pria Ambon mengenakan busana yang terdiri atas baju kurung, lengan pendek, dan tidak berkancing, dilengkapi dengan celana kartau, yakni celana yang pada bagian atasnya terdapat tali yang dapat ditarik dan dikaitkan. Wisata kawasan Taman Nasional Manusale banyak memiliki keunikan dan kekhasan seperti lembah Pialinan yang kaya akan sejenis kupu-kupu. Kegiatan upacara adat antara lain: 1. Antar Sotong. Para nelayan berkumpul menggunakan perahu dan lentera untuk mengundang cumi-cumi dan di dasar laut mengikuti cahaya lentera mereka. 2. Pukul menyapu. Acara adat tahunan yang dilakukan di desa Mamala Morela biasanya dilakukan pada hari ke-7 setelah Idul Fitri. Asal mula tradisi ini adalah berawal dari perang Kapaha yang terjadi pada tanggal 27 Oktober 1646 di pantai Sawatelu, negeri Sihausibu, nama lama dari negeri Morela. Perang berawal dari pengepungan benteng Kapahaha milik warga Maluku di pendirian markas VOC di Teluk Sawatelu pada tahun 1646. 3. Lari Obor Patimura. Setiap tanggal 15 Mei, pemerintah bersama rakyat setempat melakukan prosesi adat dan kebangsaan dalam memperingati Hari Patimura. Yang paling terkenal adalah lari obor dari Pulau Saparua menyeberang lautan menuju Pulau Ambon. Untuk selanjutnya di jarak sepanjang 25 km menuju kota Ambon. Proses ini diawali dengan menyalakan api obor secara alam di puncak gunung Saniri di Pulau Saparua. Ini adalah salah satu ritus sejarah perjuangan Patimura karena di tempat itulah awal diperangi rakyat Maluku melawan Belanda pada tahun 1817. Pada perkawinan ini bencana alam, pembangunan masjid, gereja, dan sekolah. Kemudian ada tari cakalele bui seperti tari suluk kayak semoco laki-laki. Kemudian ada tali bulu tali
Kemudian ada tari bulu alat. Oh ya kan? Wis mari.